wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani eh, dalam mata kuliah Mobile Commerce. Nah, untuk pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas tentang Smart City dan arsitektur sistem e-commerce. Nah, di sini ada Smart City ya. Sekilas mengenai Smart City. Nah, di sini Smart City itu merupakan sebuah konsep untuk pengembangan penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah, khususnya perkotaan, sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem di dalamnya. Kata city untuk merujuk kepada kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah di mana semua pusat kehidupan berada. Nah, konsepnya itu sendiri awalnya itu diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, kini Smart City sudah diterapkan di banyak negara belahan. Penerapan Smart City mencakup berbagai bidang, nah, di antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, Smart City juga dapat dikatakan menjadi konsep masa depan suatu kota untuk kualitas hidup yang lebih baik dengan berbasiskan teknologi komputer dan komunikasi. Ini kan Smart City, kota pintar, otomatis kota yang bisa memanfaatkan teknologi komputer dan membahas tentang smart economy atau smart city di bidang ekonomi. Nah, ini ada masalah dan harapan. Di mana smart city di bidang ekonomi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap beberapa buah masalah ya. Yang pertama di sini ada jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran dan kejahatan sosial yang meningkat akibat kurangnya tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia. Akibat penyerapan yang kurang, akhirnya banyak menimbulkan jumlah pengangguran. Lalu ada potensi daerah yang belum dikelola dengan baik. Banyak potensi-potensi di wilayah yang bersangkutan yang belum terkelola dengan baik secara tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Akibat potensinya belum dikelola dengan baik, akhirnya ekonomi masyarakat pun masih dibilang rendah. Lalu ada produk asing. Nah, di sini masuk masuk produk-produk luar negeri yang membanjiri pasaran lokal dan mematikan industri lokal. Nah, karena kita atau pasar global akhirnya bisa tergerus oleh produk-produk asing. Nah, dari ketiga permasalahan tadi itu ingin diselesaikan dengan melalui Smart City di bidang ekonomi tersebut. Nah, dengan berbasiskan teknologi informasi, maka ada beberapa capaian harapan nih. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi, di mana pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Lalu ada juga wirausaha berbasis teknologi informasi, menciptakan sebanyak mungkin wirausaha berbasis teknologi informasi ya. Lalu ada juga menghapuskan jumlah pengangguran. Nah, dari penyerapan banyak tenaga kerja karena terciptanya banyak wirausaha tersebut, sehingga bisa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghapus jumlah pengangguran maupun dampak sosial yang ada. Lalu juga pengelolaan potensi-potensi daerah secara lebih baik berbasiskan teknologi informasi untuk pemasukan masyarakat dan daerah secara lebih baik. Selanjutnya, nah ada 4 peran e-commerce dan m-commerce dalam smart economy. Nah, yang pertama banyak terciptanya technopreneur, ya, membantu menciptakan atau terciptanya sebanyak mungkin para wirausaha berbasiskan teknologi informasi, ya, atau technopreneur. Lalu penyerapan tenaga kerja, terciptanya para wirausaha tersebut diharapkan dapat turut membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap, otomatis mengurangi jumlah pengangguran.
Lalu implementasi e-commerce dan e-commerce untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, membantu pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau bangsa bergantung kepada bagaimana implementasi e-commerce dan e-commerce, yaitu apakah oleh masyarakat suatu daerah saja atau secara keseluruhan pada suatu negara. Nah, karena sekarang serba digital, ya, karena mengacu pada digitalisasi, apabila implementasi ini bisa diterapkan keseluruhan, maka akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir ada kolaborasi pengembangan teknologi baru dengan cara mendorong kolaborasi sejumlah teknologi lainnya, pencipta serta pengembangan teknologi baru. Misalkan saja nih pada bidang big data, ya, dan Internet of Things atau mesin ke mesin, ya. Terus ada teknologi big data diperlukan untuk pengelolaan data skala besar, yang mana banyak terdapat pada layanan e-commerce dan e-commerce dengan jumlah transaksi tinggi. Apabila saling berkolaborasi akan menciptakan eh, istilahnya proyek yang besar, yang skala tinggi, itu juga akan meningkatkan ekonomi suatu kota. Lalu eh, ada kategori aplikasi yang sukses. Seperti apa kategorinya? Di sini pertama bisa menyediakan sarana untuk menghubungkan transaksi secara online, untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi harus bisa eh, bertransaksi secara online, terus bisa menjamin keamanan selama transaksi dan juga fleksibilitas. Nah, di sini mungkin ya contohnya seorang pemilik toko bisa menjual produk melalui situs web aplikasi e-commerce. Nah, harus menyediakan kemudahan untuk mengakses informasi secara online melalui ponsel. Penyedia sarana untuk menghubungkan transaksi online dan menjamin keamanan selama transaksi. Sebagai seorang eksekutif dari sebuah perusahaan yang menggunakan e-commerce, fleksibilitas merupakan kunci nih. Tadi poin ketiga ya. Merupakan kunci karena fleksibilitas akan memudahkan dalam adaptasi bisnis terhadap perubahan bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Kemampuan aplikasi e-commerce untuk berintegrasi dengan aplikasi yang telah ada sebelumnya dalam perusahaan merupakan kunci utama karena fleksibilitas, keamanan atau security, dan kemampuan integrasi merupakan tiga kunci utama yang memberikan kontribusi terhadap aplikasi e-commerce. Nah, di sini ada toko tradisional versus toko online. Nah, apa sih toko tradisional, atau mungkin biasa kita sering datang ke gerai gitu ya, ke apa namanya, minimarket yang kita mungkin ketika datang melihat produk disusun pada beberapa rak, ya, terus seorang pelanggan mengunjungi toko tersebut bisa melihat-lihat toko yang ada pada rak, terus bisa mencari sebuah produk yang diinginkan, terus bisa pembayaran di secara kredit atau debit, bisa pakai uang tunai, terus pelanggan bisa langsung bawa barangnya yang dibeli gitu kan, ataupun toko untuk mengantarkan barang yang telah dibeli ke suatu alamat yang diberikan. Jadi sistemnya masih tradisional. Nah, terus bagaimana yang sistem seperti toko online? Nah, di sini ada prosedur untuk membuat sebuah toko online, atau mungkin sekarang disebut toko bergerak ya, karena kita bisa membawa toko itu kemana-mana dalam genggaman. Nah, memproyeksikannya mengikuti analogis dan skenario seperti tadi ya, seperti toko tradisional, tapi kita terapkan dalam teknologi, seperti halnya ada di e-commerce atau m-commerce. Yang pertama harus diperhatikan seperti produk situsnya yang ditampilkan, produk-produknya harus lebih jelas, terus ada uh, apa namanya, uh, panjang belanjanya, terus pilihan pembayarannya lebih lengkap, dan cara pengiriman. Mungkin
Kalau tradisional kita datang ke tokonya secara langsung, memilih barang, melakukan pembayaran atau toko online atau toko bergerak tadi ya, kita bisa semua lakukan itu dalam handphone, dalam genggaman. Kita bisa mencari produk-produk, memilih barang, lalu masukkan dalam keranjang, setelah dalam keranjang kita melakukan pembayaran, ya bisa banyak pilihan cara pembayaran yang pastinya secara online. Nah tadi dalam konteks dua konteks toko tradisional dan toko online ini seperti apa tugas developer gitu ya, tugas pengembangnya itu seperti apa, pembuat aplikasinya itu seperti apa. Yang yang mereka harus pikirkan adalah bisa menyediakan fungsionalitas dalam toko online itu atau toko bergerak, tetapi tetap dengan memperhatikan kesederhanaan dan ketepatan proses belanja bagi pelanggan. Akan lebih baik lagi jika produk yang dijual jenisnya sangat banyak. Yang ditampilkan di toko adalah produk-produk spesial atau produk terbaru yang sebelumnya diberitakan melalui pengiriman pesan yang ditekan dari perusahaan. Sedangkan produk reguler dapat ditampilkan di toko atau outlet perusahaan. Seperti itu. Nah, seperti apa sih arsitektur toko bergerak? Ya, sebuah toko web biasanya terdiri dari beberapa lapisan atau multiple tier. Toko bergerak juga mengikuti persis apa yang telah ada dalam toko web. Nah, di sini ada lapisan tengah. Biasanya seperti biasa ada halaman situs, HTML, terus ada CSS, PHP, ASP, JSP gitu ya. Uh, Banyak juga yang mengandung logo bisnis, ada yang biasanya diimplementasikan di dalam beberapa file CGI, script ya, servlet atau Java Bean dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga di yang lapisan database-nya, misalnya di bagian belakang menyimpan inventaris dari produk yang dijual, terus bagian depannya menyimpan informasi lain seperti halnya informasi data pelanggan atau informasi lainnya. Nah, di sini gambaran dari toko bergerak yang menggunakan teknologi Java ya. Ada client, ada web server itu ada JSP, servlet, engine. Nah, di sini client menggunakan logic JSP HTML, lalu business logic menggunakan servlet dan Java Bean, dan untuk akses data objeknya menggunakan database. Nah, apa sih Java Servlet itu? Java Servlet itu merupakan program aplikasi kecil yang dapat memproses permintaan HTTP dan membangun respon secara programatik. Nah, komponen web jenis ini di luar Java yang memiliki fungsionalitas seperti servlet misalnya seperti CGI. Ada juga JSP pada servlet, namun JSP lebih berupa naskah, bukan program. Misalnya, misalnya XHT, misalnya HTML, XHTML atau XML dengan tambahan bahasa dan tag-tag JSP yang membangun isi halaman secara dinamis. Nah, ada juga di sini Java Bean ya. Nah, Java Bean ini komponen-komponen terdistribusi pada Java yang berfungsi sebagai komponen yang dapat dipergunakan ulang oleh program dan bebas dari platform yang digunakan.
Nah, biasanya Java Bean ini memiliki fungsionalitas serupa seperti komponen COM, ya. Misalnya file eh, dan lain-lain. Terus yang digunakan dalam pemrograman yang berbasis Windows. Selanjutnya ada tadi ya software JSP atau Java Bean bisa mengakses database dan membangun sebuah katalog dari sebuah produk yang ada untuk ditampilkan kepada pelanggan. Nah, pelanggan bisa melihat katalog sesuai uh, sebagai halaman XHTML/NP. Terus pelanggan dapat membuat pilihan mereka dan bisa menambah produk yang telah dipilihnya ke dalam keranjang belanja. Terus ketika suatu pembelanjaan telah dikonfirmasikan, admin harus meyakinkan bahwa data inventaris di dalam database telah diperbarui. Nah, terus ada elemen logika bisnis yang memonitor setiap produk yang telah terjual untuk membuat pesanan secara online untuk pemasok ketika stok telah jatuh di bawah titik kritis yang ditentukan. Jadi ketika stok berkurang di bawah yang ditentukan, maka akan diberi pemberitahuan untuk bisa menambah kembali. Nah, logika bisnis juga dibuat untuk menentukan produk yang terjual dengan baik dan barang yang tidak laku. Nah, logika bisnis juga dapat digunakan untuk merekam kebiasaan pelanggan yang sering mengunjungi situs. Logika bisnis ini yang nantinya eh, bisa membuat apa namanya si pelanggan itu bisa mendapatkan produk-produk yang direkomendasikan, bisa melihat toko kita ketika dia membuka aplikasi lain, ada iklan-iklan yang masuk yang merekomendasikan toko kita. Itu yang bisa merekam kebiasaan tadi ya, menggunakan logika bisnis. Seperti halnya ketika kita buka Shopee contoh atau buka aplikasi marketplace lainnya, ketika kita buka suatu produk, memilih produk, maka produk tersebut akan selalu muncul di handphone kita. Itu mungkin salah satu implementasi dari logika bisnis. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu uh, materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau langsung di grup uh, kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.